Halo teman-teman semua. Nah, sudah mendengarkan nih video pertama dan kedua kami. Selanjutnya ada video ketiga kami nih. Yang mana ini video terakhir kami mengenai momentum sudut. Yang mana ini adalah pembuktian persamaan, yaitu persamaan eigen momentum sudut orbital menggunakan metode operator tangga ataupun aljabar. Nah, untuk kali ini akan dipresentasikan pertama oleh saya sendiri, yaitu Ici. Jadi, mari kita dengarkan sama-sama ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama adalah definisi dan komutasi dasar. Sama seperti presentasi sebelum-sebelumnya, kita kasih definisi dan komutasi dasar agar pemahaman kita masuk ke soal dia lebih baik. Nah, yang pertama adalah operator momentum sudut. Seperti yang kita ketahui dalam mekanika kuantum, operator momentum sudut itu adalah sudut orbital L vektor L topi yang didefinisikan memiliki komponen yang memenuhi hubungan komutasi fundamental, yaitu ini tadi di pertama sudah kita dapatkan nih, yang mana L topi X dikali L topi Y sama dengan I habar L topi Z, dan L topi Y dikali L topi Z sama dengan I habar L topi X. Sedangkan untuk LY-nya yaitu L topi Z dikali L topi X sama dengan I habar L topi Y. Itu untuk operator momentum sudut. Selanjutnya kita masuk ke operator kuadrat momentum. Apa sih operator kuadrat momentum? Yaitu kita definisikan operatornya, yaitu L topi kuadrat sama dengan L kuadrat topi X ditambah L kuadrat topi Y ditambah L kuadrat topi Z. Nah, operator ini memiliki sifat komutasi, yaitu L topi kuadrat dikali L topi X sama dengan L kuadrat topi dikali L topi Y sama dengan L kuadrat topi dikali L topi Z sama dengan 0. Nah, artinya L kuadrat topi ini dapat memiliki fungsi eigen yang sama dengan salah satu komponen L topi Z. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua nih teman-teman. Setelah kita tahu tadi yang bagian pertama, kita masuk ke bagian kedua, yaitu operator tangga, yaitu mengenai racing dan lowering. Mungkin di kelas kita sudah mendapatkan pemahaman mengenai racing dan lowering, yaitu kita definisikan dulu operator tangga ini, yang mana kita definisikan ada dua. Kalau racing itu naik, sedangkan lowering itu turun. Untuk yang naik yaitu L topi plus sama dengan L topi X ditambah I L topi Y, L Y pas. Untuk yang turun dia minus, berarti kan yaitu L topi minus sama dengan L topi X dikurang I L topi Y, itu untuk lowering. Nah, selanjutnya kita sifat komutasi dengan L topi Z. Kita hitung dia L topi Z dikali L topi plus. Untuk persoalan pertama, tadi kita kan membuktikan. Kita masuk ke sifat komutasinya, yang mana L topi Z dikali L topi plus sama dengan L topi Z dikali L topi X ditambah I L topi Y sama dengan L topi Z dikali L topi X ditambah I dikali L topi Z dikali L topi Y dari hubungan komutasi dasar, yang mana kalau L topi Z dikali L topi X yaitu tadi I habar L topi Y. Sedangkan untuk yang kedua dia I minus I habar L topi X. Maka setelah kita jumlahkan ataupun setelah kita substitusi, hasilnya yaitu habar dikali L topi X ditambah I L topi Y. Sehingga bisa kita kesimpulkan ataupun bisa kita ketahui bahwasanya L topi Z dikali L topi plus sama dengan habar L topi plus. Dengan cara yang sama untuk yang minus yaitu L topi Z dikali L topi minus sama dengan minus habar L topi minus. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat komutasi dengan L topi kuadrat, yang mana kalau L topi kuadrat itu komut dia dengan L topi X dan L topi Y, maka L topi kuadrat dikali L topi plus sama dengan L topi kuadrat dikali L topi minus sama dengan 0. Kan sebentar kepada saudari Rona. Oke, nah kita untuk mencari keadaan eigen simultan dari L topi kuadrat dengan L topi Z. Nah,
kita buat pemisalan nih. Kalau kita pakai si alfa dan beta boleh. Sebenarnya ini pemisalan ini bisa banyak ya, tapi di sini kita menggunakan karena dalam keadaan si eigen. Nah, si L topi kuadrat ini kita ibaratkan si alfa dengan si beta, di mana si alfa dikali dengan alfa kali beta. Terus si L topi yang si Z itu alfa kali betanya itu yaitu si beta, di mana si alfa dikali dengan beta. Nah, jadi teman-teman untuk si L topi kuadratnya itu dia diibaratkan alfa kali beta, terus sedangkan si L topi Z-nya itu betanya itu alfa kali beta. Di mana si alfa dan beta ini adalah nilai eigen yang akan mau kita tentukan. Nah, kita terapkanlah si alfa dan beta ini dalam si L topi Z dikali dengan si L topi yang positif. Nah, di mana si H-bar itu dikali dengan L topi yang positif pada keadaan yang si alfa kali beta. Sehingga kita masukkan nih L topi Z, L topi positif dikali dengan alfa kali beta sama dengan H-bar L topi positif dikali dengan alfa dan dikali dengan beta. Nah, dijabarkan lagi nih si LZ-nya itu. LZ dengan L positif, alfa kali beta dikurang dengan L positif LZ dikali dengan alfa kali beta sama dengan H bar L topi positif dikali dengan alfa dengan kali beta. Nah, karena si LZ topi itu alfa kali beta sama dengan beta alfa kali beta, maka diperolehlah si L topi Z, di mana si L topi positif dikali dengan alfa kali beta dikurang dengan L topi positif beta alfa kali beta sama dengan H bar L topi positif dikali dengan alfa kali beta. Nah, untuk si L topi Z selanjutnya itu si L topi positif alfa kali beta dikurangkan lagi nih dengan si beta dikali dengan L topi positif dikali dengan si alfa kali beta sama dengan H bar L topi positif dikali dengan alfa kali beta. Nah, selanjutnya dihasilkanlah si L topi Z itu L topi positif dikali alfa kali beta sama dengan beta ditambah H bar L topi positif dikali dengan alfa kali beta. Nah, kesimpulannya adalah L topi positif alfa kali beta adalah keadaan eigen dalam si keadaan LZ. Nah, dengan demikian nilai si eigen beta ditambah dengan H bar, maka dengan kata lain L topi positif itu menaikkan nilai sebesar H bar. Jadi si betanya itu sama dengan si nilai H bar. Dengan cara yang sama juga kita bisa gunakan si L topi Z untuk kita cari yang si L topi negatifnya itu. Nah, langsung aja karena dia negatif kita buatlah minus H bar L topi negatif, terus dicarilah L topi Z L topi negatif dikali alfa kali beta dengan cara yang sama, namun ini dalam keadaan yang negatif. Nah, sehingga si L topi negatif itu menurunkan nilai si beta sebesar H bar. Nah, dari sifat-sifat inilah yang dinamakan dengan sifat ortogonalitas. Dan ini bisa juga dinormalisasi keadaan-keadaannya, sehingga kalau di dalam keadaan eigen ini bisa kita normalisasikan, itu dia akan kita ketahui di mana tempat si bra dan si cat-nya. Nah, selanjutnya si alpha aksen dikali dengan si beta aksen dikali dengan alpha kali beta sama dengan lambda alpha aksen dikali dengan A lambda dikali dengan B aksen dikali dengan B. Selanjutnya, untuk mengetahui si batas-batas atas dan si batas bawah terhadap nilai eigen, kita cari dulu nih keterbatasan si nilai si betanya nih. Karena si nilai L topi kuadrat sama dengan L topi X kuadrat ditambah dengan L topi Y kuadrat ditambah dengan L topi Z kuadrat. Maka untuk setiap keadaannya kita tentukan si L topi kuadratnya itu sama dengan L kuadrat X tambah dengan L kuadrat Y tambah dengan L kuadrat Z. Maka nilai ekspektasi L kuadrat X dan L kuadrat Y itu pasti non negatif. Karena itu alfanya itu sama dengan L kuadrat lebih besar dari L topi kuadrat Z sama dengan beta kuadrat. Sehingga alfa itu lebih besar sama dengan dari beta kuadrat. Berarti si betanya itu tidak dapat memperbesar atau memperkecil tanpa batas. Pasti ada beta max dan beta min, dimana kalau beta max itu tidak dapat dinaikkan lagi, sedangkan si beta min itu tidak dapat dihitungkan lagi. Nah, selanjutnya itu untuk si kondisi batasnya.
Nah, untuk batas atasnya itu L topi positif itu dikali dengan si alfa dikali dengan beta maksimum. Di mana kalau tadi beta maksimum itu kan udah nggak bisa dinaikkan lagi, berarti dia udah paling mentoknya lah gitu. Dalam kondisi ini sama dengan 0. Terus kalau dalam batas bawahnya itu L topi negatifnya itu alfanya itu dikali dengan beta minusnya itu sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya menentukan nilai eigen alfa dan beta dikembalikan kepada Ig. Oke, selanjutnya untuk menentukan nilai eigen alpha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rika. Kepada Rika kami persilakan. Baik, terima kasih Ici sebagai moderator. Selanjutnya kita akan menentukan nilai eigen alpha. Yang pertama ada hubungan L topi negatif dengan L topi positif. Yang pertama-tama kita lakukan adalah perkalian L topi negatif dengan L topi positif. Nah, yang pertama ada L topi negatif dengan L topi positif sama dengan L topi X dikurang I L topi Y dikali L topi X ditambah IL topi Y sama dengan L topi kuadrat X ditambah L kuadrat topi Y ditambah I dikali L topi X dikali L topi Y dikurang L topi Y L topi X. Nah, sama dengan L kuadrat topi X ditambah L kuadrat topi Y ditambah I dikali L kuadrat X dikali L topi Y. Nah, dari L topi X dikali L topi Y, maka dapat hasil I habar L topi Z, maka I L topi X dikali L topi Y sama dengan I dikali I habar L topi Z sama dengan min habar L topi Z. Sehingga L topi negatif L topi positif sama dengan L kuadrat topi X ditambah L kuadrat topi Y dikurang habar L topi Z. Nah, kita tahu L kuadrat topi sama dengan L kuadrat topi X ditambah L kuadrat topi Y ditambah L kuadrat topi Z, maka L kuadrat topi X ditambah L kuadrat topi Y disama dengan L kuadrat topi dikurang L kuadrat topi Z. Nah, kita substitusilah, maka dapat L topi negatif L topi positif sama dengan L kuadrat topi dikurang L kuadrat topi Z dikurang habar L topi Z. Nah, selanjutnya kita terapkan pada keadaan batas bawah. Nah, kita aplikasikanlah si L topi negatif dengan L topi positif tersebut pada bra alpha beta max cat. Nah, selanjutnya L topi negatif dan L topi positif itu alpha dikali beta max sama dengan L kuadrat topi dikurang L kuadrat X dikurang habar L topi Z alpha dikali beta max. Karena L topi positif alpha dikali beta max sama dengan 0, ruas kirinya sama dengan 0. Nah, pada ruas kanan 0 sama dengan alpha dikurang beta kuadrat max dikurang habar kuadrat max alpha dikali beta max, sehingga alfanya menghasilkan beta kuadrat max ditambah habar beta max. Nah, selanjutnya ada hubungan antara si L topi positif dengan L topi negatif. Hitung juga dengan cara yang serupa dengan yang tadi, yaitu L topi positif L topi negatif sama dengan L topi X ditambah I L topi Y dikali L topi X dikurang I L topi Y sama dengan L kuadrat topi X ditambah L kuadrat topi Y dikurang I dikali L topi X dikali L topi Y. Maka
hasilnya juga L kuadrat topi X ditambah L kuadrat Y dikurang I dikali I H bar L kuadrat X L topi Z sama dengan L kuadrat topi X ditambah L kuadrat topi Y tambah H bar L topi Z sama dengan L kuadrat topi dikurang L kuadrat topi Z ditambah H bar L topi Z. Maka dapatlah hasil L topi positif dan L topi negatifnya sama dengan L kuadrat topi dikurang L kuadrat topi Z ditambah H bar L kuadrat topi Z. Selanjutnya menerapkan pada keadaan batas bawah. Nah, kita aplikasikan juga pada L topi positif dan L topi negatif pada bra alpha dikali beta min ket. Nah, L topi positif L topi negatif alpha dikali beta min sama dengan L kuadrat topi dikurang L kuadrat topi Z ditambah H bar L kuadrat topi Z beta dikali alpha dikali beta min. Nah, karena L topi negatifnya itu bra alpha dikali beta min ket sama dengan 0, maka ruang kirinya juga 0, sehingga 0 sama dengan alpha dikurang beta kuadrat min ditambah H bar beta min alpha beta min, alpanya sama dengan beta kuadrat min dikurang H bar beta min. Oke, selanjutnya yaitu menghubungkan beta max dan beta min. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, oke, untuk selanjutnya untuk menghitung beta max dan beta min kepada saudara Juliana, saya persilahkan. Baik, kita masuk ke bagian menghubungkan beta max dan beta min. Nah, dari dua persamaan untuk alpha, yang dimana beta kuadrat max tambah H bar B max sama dengan B kuadrat min dikurang H bar beta min, yang dimana dia itu adalah menghasilkan 0. Dan kemudian kita memfaktorkan dari beta kuadrat maksimum dikurang beta kuadrat minimum, yang dimana dia akan menghasilkan B max kurang B min kali B max tambah B min tambah H bar kali B max tambah B min, hasilnya adalah 0. Dan kemungkinan analisis yang dilakukan ada dua, yang dimana yang pertama analisisnya itu adalah B max tambah B min sama dengan 0. Kemudian di analisis yang kedua itu adalah B max kurang B min tambah H bar sama dengan 0, atau B max kurang B min sama dengan min H bar. Kemudian jarak antara B max dan B min. Karena setiap aplikasi topi L topi positif plus menaikkan beta sebesar H bar, maka dari B min ke B max diperlukan sejumlah langkah. Misalkan N adalah bilangan bulat non negatif yang menyatakan banyaknya langkah tersebut. Kita rumuskan dalam B max kurang B min sama dengan N H bar. Oke, kepada saudari Juliana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjut mengenai penyelesaiannya. Jadi, ini sekaligus penyimpulan dari persoalan yang pertama ataupun pembuktian rumus yang pertama. Nah, untuk penyelesaian alternatifnya yang mana? Kita menyusun persamaan kuadrat dalam bentuk beta max. Seperti yang sudah kita ketahui dalam persamaan yang di atas tadi, bahwasanya beta kuadrat max ditambah H bar B max sama dengan B kuadrat min dikurang H bar B min, beta min. Kita pindahkan semua sukunya ke kiri agar dia sama dengan 0. Nah, kita kemudian susun ulang persamaan kuadrat dalam beta max, yang mana B kuadrat max ditambah H bar beta max ditambah H bar beta min dikurang B kuadrat min sama dengan 0. Kita gunakan kembali rumus ABC. Ingatkan teman-teman, rumus ABC yaitu yang min B plus minus di akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dengan
A sama dengan 1 dan B-nya itu H bar dan C-nya itu H bar B min dikurang B kuadrat min. Setelah kita masukkan ke rumusnya, kita substitusi nih, kita bisa lihat persamaannya. Yang mana beta max sama dengan min H bar plus minus akar H bar kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali H bar B min dikurang B kuadrat min per 2. Kita sederhanakan dalam akar, yang mana hasilnya akan menjadi H bar kuadrat dikurang 4H bar B min ditambah 4B kuadrat min. Kita kenali bentuk kuadrat sempurna, yang mana H bar kuadrat dikurang 4H bar B min ditambah 4B kuadrat min sama dengan H bar dikurang 2B kuadrat min dalam pangkat 2. Yang mana dengan pembuktian H bar dikurang 2B min kuadrat sama dengan H bar kuadrat dikurang 2 dikali H bar dikali 2B min ditambah 2B min pangkat 2. Yang mana hasilnya adalah H bar kuadrat dikurang 4H bar B min ditambah 4B kuadrat min. Kita substitusikan kembali untuk mendapatkan hasil, yang mana dia menjadi B max sama dengan min H bar plus minus H bar dikurang 2B min per 2. Itu menjadi persamaan 72. Kita tulis kembali dalam bentuk yang diminta, yang mana dalam bentuk yang diminta ataupun bentuk yang telah kita dapat di persoalan waktu kita dijelaskan di mata kuliah kita, yang mana yaitu beta max sama dengan min setengah H bar ditambah ataupun plus minus setengah dikali 2B min dikurang H bar. Yang mana bahwasanya setelah kita buktikan dia terbukti, yang mana ada kemungkinan A dia tandanya plus dan ada kemungkinan B yang mana tandanya minus. Dari analisis inilah bahwasanya kita tahu ada dua solusi matematis, sehingga ada solusi kedua, solusi pertama yaitu B max sama dengan min B min, yang ini memberikan B max ditambah B min sama dengan 0. Sedangkan yang kedua yaitu B max dikurang B min sama dengan min H bar. Karena operator L topi plus menaikkan nilai eigen sebesar H bar, maka pastinya B max ataupun beta max itu lebih besar dari beta min. Akibatnya beta max itu kurang dari beta min lebih besar dari 0. Solusi kedua memberikan bahwasanya beta max dikurang beta min sama dengan min H bar lebih kecil dari 0. Ini enggak fisis, sehingga solusi yang benar adalah beta max sama dengan min beta min. Nah, selanjutnya pembuktian nih. Apakah dengan menentukan nilai eigen yang terakhir, yang mana kita hubungkan dengan nilai n. Jadi ini pengandaian dengan menggunakan huruf n ataupun dengan n. Sesuai dengan persamaan tadi, bahwasanya setelah kita masukkan dia ya teman-teman, B max dikurang minus B max sama dengan n H bar, 2B max sama dengan n H bar, maka B max sama dengan n H bar per 2. Setelah itu maka B minnya adalah minus n H bar kedua. Setelah kita definisikan bilangan kuantum L-nya, maka L sama dengan n per 2. Karena n bukan bilangan bulat non negatif, maka L itu berupa 0, 1, 2, 3 jika n-nya genap. Jika n-nya setengah bulat, maka L-nya setengah, 3 per 2 jika n-nya ganjil. Kita bisa definisikan bahwasanya beta max sama dengan L H bar dan beta minnya sama dengan min L bar. Dengan nilai eigen-nya, kita buktikan bahwasanya B max sama dengan L H bar ke dalam A sama dengan B kuadrat max ditambah H bar B max sama dengan alpha sama dengan H bar kuadrat dikali L tambah 1. Dengan nilai eigen L kuadrat Z, nilai beta yang mungkin adalah beta sama dengan M H bar. Dengan M mengambil nilai dari min L sampai L dengan langkah 1, yaitu M-nya itu min L 1 sampai dia M. Dengan banyak nilai itu 2L tambah 1. Dengan hasil persamaan eigen yang terakhir adalah dengan notasi bracket alpha dikali beta menjadi bracket L dikali M, kita peroleh. Ini dia persamaan yang di soalnya tadi teman-teman. Kita bisa perhatikan bersama-sama. Ini persamaannya tadi, bahwasanya dia terbukti. Bisa kita buktikan, dia bisa sampai hasil di akhirnya mulai dari awal tadi. Inilah persamaan eigen momentum sudut orbital yang ingin kita buktikan, yang mana L topi kuadrat
dalam braket L kali M sama dengan H berkuadrat L dikali L tambah 1 dikali L dikali M. Yang mana hasilnya L topi Z dikali braket L dikali M sama dengan H bar M braket L M. Untuk pembuktian gambar nih, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, bahwasanya kita akan memasukkan nilai kepada bilangan tersebut ataupun rumus tersebut. Dengan saya memasukkan nilai M-nya itu adalah 5. Nah, kita masukkan kepada persamaannya, kita bisa lihat bahwasanya fungsi gelombang untuk M sama dengan 5 adalah demikian. Sebenarnya ini simulasi bisa berjalan juga. Nih, mungkin harus saya 2 kali bagikan ya teman-teman. Nanti kan saya lampirkan. Jadi demikian bentuk gelombangnya. Boleh kita bersama-sama. Ini dalam M-nya sama dengan 5. Mungkin M-nya dalam 1, 2, 3 dia lebih melebar lagi. Gitu. Nah, demikian penjelasan saya untuk pembuktian kita yang pertama mengenai persamaan eigen ini, dan sudah jelas terbukti. Selanjutnya untuk persamaan kedua akan dijelaskan oleh Juliana. Baik, di sini kita dapat melihat ada soal tentang L topi Z bra LM sama dengan H bar M bra L kali M, yang dimana dia itu memiliki dasar dari persamaan eigen. Kita itu mengetahui dari awal yang dari mulai dari alpha kali beta. Dia itu mempunyai fungsi eigen bersama, yaitu L topi kuadrat dan L topi Z, yang dimana nanti si betanya itu adalah M H bar. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui mendefinisikan operator tangga, yang dimana L topi plus minus sama dengan L topi X kurang lebih dari I L topi Y, yang dimana kita pertama itu menghitung komutator si L topi Z kali L topi X L topi plus, yang dimana kita menggunakan sifat linearitas, yaitu L topi Z kali L topi plus sama dengan L topi Z kali L topi X tambah I kali L topi Z kali L topi Y. Nah, kita itu menghubungkan hubungan komutasi fundamental momentum sudut. Kita memakai rumus dari I H bar bilangan imajiner IJK L topi K, yang dimana L topi Z kali L topi X itu menghasilkan I H bar L topi Y, dan L topi Z kali I L topi Y itu menghasilkan minus I H bar LX. Nah, kemudian kita substitusi kembali, jadi dia akan menghasilkan I H bar L topi Y tambah H A bar L topi X. Nah, hasil akhir dari si komutatornya itu adalah H bar L topi plus. Nah, dari operasi state eigen, kita bisa menggunakan identitas komutator, yaitu A topi kali B sama dengan A kali B kurang B kali A, itu untuk mengoperasikan si kabar L topi plusnya, yang dimana di bra H bar L topi plus bra alpha kali beta itu akan menghasilkan L topi Z kali L topi X L topi plus kurang L topi plus tambah L topi Z bra alpha kali beta. Nah, kemudian di distribusi operatornya itu di suku pertama ini yang kita ingin cari tahu sifatnya. Kemudian yang di suku kedua, karena kita tahu si L topi Z bra alpha kali beta sama dengan alpha beta bra alpha kali beta, maka suku ini menjadi beta L topi plus
bra alpha kali beta. Maka persamaannya itu adalah L topi Z kali L topi plus bra alpha kali beta. Maka persamaannya menjadi H bar L plus ket alpha kali beta sama dengan L topi Z kali L topi plus ket alpha kali beta minus beta alpha kali L topi plus ket alpha kali beta. Nah, kita pindahkanlah si suku beta ke ruas kiri untuk mengisolasi si L topi Z yang dia menghasilkan state baru yaitu L plus ket alpha kali beta, yang dimana nanti dia hasil akhirnya itu menghasilkan beta plus H bar dikali L plus ket alpha kali beta. Untuk gelombangnya mungkin bisa Juli tampilkan. Nah, kan tadi kan kita menghasilkan H bar L plus untuk menunjukkan bahwa momentum sudut itu tidak berubah secara acak, melainkan bertingkat. Setiap kali operator L topi plusnya itu atau Reining operator bekerja pada sebuah gelombang, ia menambah nilai eigen besar suatu satuan si H bar, dan pada contohnya saya masukkan ini di M2, dia akan gelombangnya berisolasi lebih banyak. Nah, itu melambangkan transisi gelombang dari tingkat energi rendah ke energi tinggi, yang dibuktikan hingga terlihat dari nilai posisi atau Cm yang terdapat pada nilai gelombang tersebut. Nah, tujuannya ini adalah menunjukkan bahwa si nilai eigen alpha, nilai eigen si beta itu atau MH bar menunjukkan frekuensi gelombang semakin besar nilai Cm, seperti Bmax-nya 2 H bar, maka gelombangnya akan memiliki bukit dan lembah atau osilasi yang lebih rapat. Sekian dari hasil gelombang yang ditampilkan pada presentasi tentang persamaan eigen. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, teman-teman semua. Sudah ada banyak nih materi, sudah banyak penjelasan yang sudah kami jelaskan mengenai dari persamaan yang pertama tadi, video pertama, kedua, dan ketiga. Nah, demikianlah penjelasan kami. Semoga yang telah kami jelaskan bisa bermanfaat untuk kita. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih sebelumnya.